Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai filologi di kawasan Eropa Daratan. Pada kali ini kita mengundang 3 orang narasumber. Yang pertama yaitu Muhammad Syauqi Ardi sebagai calon sarjana humaniora. Hadir. Yang kedua Yusuf Hasibuan sebagai mahasiswa sejarah peradaban Islam. Di sini. Dan yang ketiga Amrian Arif Rahmat Alam sebagai YouTuber Pro. Baiklah, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu awal mula pertumbuhan filologi ini di Eropa Daratan, yang akan kita tanyakan kepada saudara Amrian. Pada awal pertumbuhan filologi di Eropa Daratan, para ahli filologi pada masa itu benar-benar merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Untuk memahami isi manuskrip, mereka harus mengenal huruf, bahasa, dan ilmu yang dikandungnya. Setelah itu, mereka menulis ulang teks dengan aksara dan bahasa yang dikenal luas pada waktu itu. Saat mereka membaca manuskrip, memperbaiki huruf, ejaan, tata tulis, bahasa yang digunakan kemudian menyalin ulang dalam keadaan yang bisa dibaca dan bersih dari kesalahan. Teks ini kemudian disalin berkali-kali dan kadang diberi komentar, penjelasan, dan tafsiran untuk lebih memperjelas isi naskah. Para ahli yang berada pada taraf awal ini dikenal dengan aliran atau mazhab Iskandaria. Meskipun demikian, kegiatan filologi tetap berlangsung sampai jatuhnya Iskandaria ke tangan Romawi pada abad ke-1 sebelum Masehi. Setelah itu, kegiatan ini berpindah ke Eropa Selatan yang berpusat di kota Roma, namun tetap melanjutkan penggarapan terhadap teks-teks berbahasa Yunani. Pada abad ke-1, analisis diarahkan untuk membuat resensi terhadap naskah-naskah tertentu. Perkembangan ini berlanjut hingga pecahnya kerajaan Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur pada abad ke-4. Oh, baiklah. Jadi bagaimana perkembangan filologi pada masa Romawi Barat dan Timur tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan filologi di masa Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat lebih diarahkan kepada naskah-naskah berbahasa Latin dan tidak terlalu fokus untuk membahas naskah-naskah Yunani seperti pada masa mazhab Iskandaria. Bangsa Romawi Barat lebih tertarik membahas naskah-naskah sastra dan naskah-naskah keagamaan, dalam hal ini Kristen. Itulah sebabnya Roma kemudian menjadi pusat penyebaran agama. Dan sejak abad ke-4, bangsa Romawi Barat juga meninggalkan penulisan naskah yang menggunakan gulungan papirus. Selain karena merepotkan, dalam hal ini pembacaan dan penulisan gulungan papirus tidak memiliki nomor halaman. Akhirnya mereka menggunakan kulit binatang untuk dijadikan sebagai media tulis. Mereka membuatnya menyerupai buku yang disebut dengan kodeks. Dalam penulisan teks seperti halaman kodeks sudah menggunakan nomor halaman. Itu yang pada Romawi Barat. Sedangkan Romawi Timur berbeda dengan Romawi Barat. Romawi Timur justru melanjutkan tradisi Yunani, sehingga bermunculan banyak pusat-pusat studi Yunani di kawasan Romawi Timur. Misalnya Antioch, Iskandaria, Beirut, dan Gaza. Iskandaria menjadi pusat studi filsafat Aristoteles, dan Beirut pusat ilmu hukum. Pusat ilmu pengetahuan di ini berkembang menjadi perguruan tinggi yang melahirkan banyak tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi.
kemunculan member-member filologi di beberapa perguruan tinggi memberikan keuntungan dalam berbentuknya tenaga ahli dalam bidang ini. Mungkin segitu. Baiklah, setelah perkembangan filologi di Eropa, Romawi Timur dan Barat tersebut, ada namanya zaman Renaissance. Jadi di zaman Renaissance ini bagaimana perkembangan filologinya? Saya akan menjelaskan tentang filologi zaman Renaissance. Menyebarnya era Renaissance di Eropa pada abad ke-13 hingga ke-16 menyebabnya munculnya kecenderungan pada aliran humanisme. Kata asal humanisme dari humaniora, kata Yunani atau amunista, kata Latin, yang semula berarti guru yang mengolah tata bahasa, retorika, puisi, dan filsafat. Karena bahan yang diperlukan berasal dari teks klasik, terjadi pergeseran arti menjadi aliran yang mempelajari sastra klasik untuk menggali kandungan isinya. Maka kegiatan telaah teks lama timbul kembali. Ketika kekuasaan Romawi Timur Bizantium jatuh ke tangan bangsa Turki pada abad ke-15, ahli filologi berpindah ke Eropa Selatan, terutama Roma. Di sana mereka menjadi pengajar, penyalin naskah atau penerjemah teks Yunani dalam bahasa Latin. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15 juga mempengaruhi perkembangan filologi. Kemudahan menyalin naskah dan kebutuhan naskah yang semakin meningkat dari perguruan tinggi. Meningkatnya perkembangan filologi juga digunakan untuk kepentingan telaah ilmu agama. Dalam perkembangannya, filologi sempat digunakan untuk mengkaji naskah non-klasik. Hasilnya, pengertian filologi menjadi kabur dengan ilmu bahasa. Mulai abad ke-19, ilmu bahasa itu berdiri sendiri, menjadi ilmu linguistik, dan filologi mendapat pengertian aslinya kembali. Baiklah, untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu pada perkembangan filologi di Eropa Daratan. Pada awal mulanya, kegiatan filologi di kawasan Eropa Daratan di kota Iskandaria oleh bangsa Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi, dengan membaca naskah Yunani lama yang mulai ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi dalam huruf Yunani kuno. Naskah itu berkali-kali disalin sehingga mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Para ahli menguasai ilmu dan kebudayaan Yunani lama yang dikenal dengan aliran Iskandaria. Naskah-naskah tersebut biasanya ditulis oleh para budak belian yang diperdagangkan di sekitar Laut Tengah. Ini bertujuan untuk kegiatan perdagangan. Namun, sering terjadi penyimpangan karena tidak memiliki kesadaran terhadap nilai keautentikan naskah lama. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh ahli filologi. Pada filologi Romawi Barat dan Romawi Timur, yang pada Romawi Barat masih mengikuti mazhab Iskandariah sampai masuknya agama Kristen di Romawi. Pada masa ini dimulai kegiatan filologi menelaah buku keagamaan, tidak hanya puisi dan prosa. Setelah terjadi kristenisasi, kegiatan filologi diarahkan pada penelaahan naskah-naskah keagamaan oleh para pendeta. Akibatnya, naskah-naskah Yunani ditinggalkan sehingga telaah teks Yunani menjadi mundur dan kurang dikenal lagi. Pada Romawi Timur, kegiatan filologi yang dilakukan adalah kebiasaan menulis tafsir terhadap isi naskah pada tepi halaman atau disebut scholia. Akan tetapi, pada saat menelaah teks Yunani berkembang, dirasakan kurangnya ahli kegiatan itu, maka bermunculan mimbar-mimbar kuliah filologi di perguruan tinggi untuk mendapatkan ahli-ahli filologi. Pada zaman Renaissance, merupakan kebangkitan kembali filologi Yunani yang telah lama ditinggalkan. Kajiannya tetap berpijak pada kritik teks dan sejarahnya, namun penemuan mesin cetak oleh Gutenberg dari Jerman pada abad ke-15 menyebabkan perkembangan baru dalam bidang filologi. Kegiatan ahli filologi pada zaman ini adalah menyalin naskah. Jadi, saudara Ambrian, pada mulanya pertumbuhan filologi di Eropa Daratan ini, siapa yang menulis naskahnya dan apa tujuan penulisannya tersebut? Naskah-naskah tersebut biasanya ditulis oleh para budak belian yang diperdagangkan di sekitar Laut Tengah ini, bertujuan untuk kegiatan perdagangan.
namun sering terjadi penyimpangan karena tidak memiliki kesadaran terhadap nilai keotentikan naskah lama. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh ahli filologi. Sekian, terima kasih. Jadi seperti itu ya saudara Amrian. Kalau pada Romawi Barat itu setelah masuknya agama Kristen, apa yang terjadi pada perkembangan filologi di Romawi Barat tersebut? Setelah terjadinya kristenisasi, kegiatan filologi diarahkan pada penelaahan naskah-naskah keagamaan oleh para pendeta. Akibatnya naskah-naskah Yunani ditinggalkan sehingga telaah teks Yunani menjadi mundur dan kurang digunakan. Setelah pada zaman Renaissance ini, apakah ada perkembangan baru dalam ilmu filologi? Perkembangan baru filologi pada zaman Renaissance ini terjadi karena penemuan mesin cetak oleh Gutenberg dari Jerman pada abad ke-15. Kegiatan ahli filologi pada zaman ini adalah menyalin naskah. Demikian hasil diskusi kami pada hari ini. Terima kasih karena telah menonton video kami. Sekiranya ada kata-kata atau pembahasan yang kurang lebih, kami minta maaf. Walillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.